Selamat malam Pak Hasan. Malam, Bang. Ya, sehat ya. Alhamdulillah ya. Pak Hasan, saat ini perhatian publik sedang tertuju pada sidang yang digelar oleh Majelis Kehormatan pada Hakim Konstitusi terhadap putusan atas batas usia Iya, yang sangat menghebohkan ini. iya. Nah, ingin saya tanya mengenai persepsi yang sedang terbangun, stigma tentang konflik of interest. Ya kalau saya melihat sih pihak pelapor ini gagal mendefinisikan pihak perkara. Jadi ada dua. Salah satunya gagal mendefinisikan siapa pihak perkara ini. Semua tahu bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah saudara Almas. Jadi kita harus lihat saudara Almas menguji norma gitu. Terkait batas usia capres cawapres. Jadi poinnya adalah yang berperkara ini saudara Almas, dan saudara Almas ini tidak ada pertalian darah atau keluarga dengan hakim konstitusi. Jadi apa yang mau dilaporkan? Coba dicek gitu kan. Jadi pemohon ini yang disebut pihak berperkara ini ya mahasiswa yang bernama saudara Almas ini nggak ada pertalian darah. Justru kalau seandainya Pak Anwar Usman tidak mengadili, tidak ikut menguji gitu, sebagai hakim konstitusi bisa dianggap melanggar etik gitu. Itu karena dia tidak ada kaitan dengan pemohon ini. Apalagi yang diujinya adalah norma kan gitu. Baik, Pak Hasan. Gitu. Nah, pihak pelapor ini ingin mengeneralisir ya kan, Yeah. membangun stigma seolah-olah ada konflik of interest ya kan. Yeah. Dikaitkan antara ketua majelis Bapak Anwar Usman Yeah. dengan ponakannya Yeah. Gibran, padahal tidak ada. Nggak ada. Karena yang diadili norma. Yeah. Dan coba mengeneralisir dengan mengadopsi ya kan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pihak berperkara ada hak ingkar, yakni apabila majelis hakim, kemudian advokat, panitera, jaksa, ya kan, jika terikat hubungan darah derajat ketiga, maka pihak itu harus mengundurkan diri. Nah, ini kan peradilan umum. Logikanya kan kita dapat tangkap ya kan, karena hak ingkar ini berkepentingan langsung dengan pihak berperkara ya kan. Nah, coba ini dijelaskan dengan pengadilan di MK, proses di MK itu norma, dan di undang-undang Mahkamah Konstitusi pun tidak ada mengatur itu ya kan, karena itu karena mengadil norma tadi ya Pak Hasan ya. Itu harus kita catat, itulah kenapa namanya hakim konstitusi. Dia menjaga konstitusi gitu. Jangan sampai undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang 45 maksudnya kan. Nah, jadi sebenarnya yang diuji adalah normanya, bukan orangnya, bukan peristiwa seperti halnya di pidana perdata gitu. Nah, oke lah. Nah, kalaupun misalnya dipaksakan misalnya terkait soal pihak berperkara tidak boleh misalnya pertalian darah dengan Pak Anwar Usman misalnya. Nah, kita sekarang lihat siapa pihak yang berperkara itu. Pihak yang berperkara itu adalah pihak yang mengajukan permohonan di MK. Siapa? Nah, kita kan udah banyak nih. Nah, sekarang kita cek yang salah satu misalnya yang dikabulkan permohonannya adalah saudara Almas itu. Saudara Almas ini tidak ada hubungan darah. Jadi gugurlah tudingan bahwa ada konflik of interest gitu, satu ya gitu. Jadi bahkan malah kalau kami melihat sebaliknya, kalau Pak Anwar Usman tidak ikut menguji, namanya juga ikut menguji permohonan ini, malah dia bisa melanggar etik. Dia tidak ada pertandingan darah kok, iya. Terus jadi dia tidak profesional ya. Dia tidak menguji ya pada saatnya, kecuali keadaan khusus misalnya sakit atau ada sesuatu hal yang mendesak sehingga dia tidak bisa menghadiri kan. Nah, itu dia malah bisa kita anggap bahwa misalnya dia melalaikan tugasnya gitu itunya. Jadi pihak berperkara ini pertama
saudara Almas ini harus jadi poin utama karena ini yang menjadi keributan banyak pihak ya gitu. Ya tidak ada pertalian darah dan ya tidak mungkin Pak Anwar Usmane sembrono. Ya. Kalau itu memang ada larangannya. Ya. Masa dia secara sembrono mau menjadi hakim yang mengadili permohonan tersebut. Ya. Bahkan kamu saya putusan yang terkait syarat dia pernah menjabat itu sebenarnya putusan sudah sangat moderat. Semestinya dia harus tidak harus mencantumkan itu. 21 tahun boleh menjadi presiden ataupun wakil presiden. Ukurannya adalah setara dengan DPR gitu. DPR kan boleh karena tidak ada persyaratan khusus. Gitu. Jadi kita hanya membahas sebatas tadi aja konflik of interest ya. Jadi tidak ada masalah ya kan? Nggak ada masalah. Mengapa kita sekarang nih banyak para intelektual, para pakar hukum ini membangun stigma seperti ini? Ini kan menjadi melakukan pembodohan massal terhadap publik. Mereka ini gagal mengidentifikasi, gagal mendefinisi terkait siapa pihak berperkara ini. Jadi pihak berperkara ini adalah bukan seperti yang ditudingkan banyak pihak, saudara Gibran. Saudara Gibran tidak ada perkara, tidak ada kaitannya gitu. Yang ada kaitannya itu adalah pihak berperkara, itu adalah saudara Almas, itu satu. Jadi sebenarnya tudingan yang itu tidak tepat, sebenarnya tidak tepat ya gitu. Lebih politis sifatnya gitu. Nah, bahwa kemudian putusan yang ini berlaku umum, universal ya gitu. Itu lain soal gitu. Tidak ada kaitan secara subjektif, kasuistik, orang per orang, personifikasi khusus, namanya juga norma. Gitu Bang Amin. Iya, Pak Hasan. Ada seorang doktor yang Koni namanya. Sebagai pengamat militer ya kan. Dia menyampaikan tentang putusan MK tentang Gibran ini terlalu jauh ya kan. Sampai-sampai dia bilang apabila Gibran ini dipaksakan jadi cawapres akan terjadi peristiwa 98 terulang lagi ya kan. Akan terjadi pergolakan masyarakat ya kan. Nah, orang-orang seperti ini kan sangat tidak layak ya kan. Artinya tidak memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat ya kan. Kemudian lagi dia melakukan pengamatan terhadap pergantian Panglima TNI Yudo Margono ya. Dia bilang bahwa itu ada kepentingan mengapa tidak diperpanjang ya kan. Presiden Jokowi cawe-cawe ya kan. Kemudian lagi akan terjadi people power gitu. Nah, ini ngawur padahal Yudo Margono itu kan mau pensiun sebentar lagi. Loh, kok ini semua dibahas ya kan? Nah, ada apa fenomena intelektual seperti ini? Jadi menurut saya sih jauh lah kalau misalnya kita sebut people power apa dan lain-lainnya gitu. Jadi jangan sampai gitu konflik interest politis, elit, kemudian publik dibawa-bawa, rakyat dibawa-bawa gitu. Nah, kita harus luruskan kembali lagi ya, nggak tahu nih motif Bu Koni apa ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya itu sudah waktunya pensiun, harus diproses pergantiannya gitu kan. Gitu. Nah, kita melihat fenomena yang begini Pak Hasan. Dulu intelektual mereka tidak partisan. Jadi memberi pendapat-pendapat itu objektif. Sekarang fenomenanya intelektual itu partisan. Menjadi tim sukses ini, dan Ibu Koni ini kan terindikasi ya kan. Dia ini jadi tim sukses Ganjar gitu. Dia bicara. Jadi yang apa disebut pelacuran intelektual bisa disebut juga jalang-jalang intelektual sekarang banyak bermunculan ya kan. Nah, apakah dia menuduh sembarangan ini terjadi people power, Jokowi cawe-cawe, bisa nggak dilaporkan polisi ini orang? Jadi kamu saya gini, setiap orang kan punya kebebasan berpendapat. Sekarang kan semua merasa nyaman menyampaikan pendapatnya, mau analisis ada kekisruhan, menduga ada B dan lain-lain. Tapi kamu saya malah analisisnya terbalik. Kenapa? Ini kan ada pergantian kekuasaan sebentar lagi.
pemilu dilaksanakan, sudah ada mekanismenya kan, termasuk juga pergantian misalnya Panglima TNI ada mekanismenya, proses itu ditempuh. Jadi jauh sekali dari misalnya ada people power, ada chaos, ada cawe-cawe, jauh lah gitu kan, karena di situ juga ada Komisi 1 dan pertahanan juga ikut mengawasi kan. Ya tentu kan alarm kalau ada pelanggaran, ada diduga apa soal administrasi, tentu mereka sampai sekarang kan enggak ada komentar-komentar itu. Tetapi kalau misalnya Bu Koni membela seseorang, ya itu hak dia lah ya, terserah dia gitu. Tetapi objektivitas itu harus diutamakan. Nah seperti halnya kembali kita ke soal yang Mahkamah Konstitusi tadi kan gitu. Ya pihak berperkara siapa udah jelas gitu. Nah Bang, kalau sidang etik ini kan tidak bisa mengubah putusan. Nah itu sudah final dan mengikat, harus dilaksanakan gitu. Nah, apakah ada perilaku misalnya ada prosedur yang dilanggar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dalilnya adalah ada konflik of interest karena hubungan pertalian darah antara Pak Anwar Usman dengan pihak berperkara, tentu tidak, ini ngawur. Pihak berperkara ini adalah pemohon. Dan pemohonnya kita sudah tahu semua nama-namanya. Itu satu. Masuk ke substansi. Misalnya substansi apakah ada interest tadi? Enggak. Yang diajukan adalah dalil, norma, bukan orang per orang. Bahwa kemudian putusannya misalnya bermanfaat banyak orang, bagi semua orang yang lain-lainnya tidak spesifik gitu. Karena ada prosedur yang lain gitu. Jadi menurut saya begini, bolehlah semua berpolitik, tetapi jangan kita tidak menghormati proses hukum, putusan hukum, mengabaikan keilmuan. Oh iya, karena gini, ya. putusan hukum itu sudah bagian bahwa Mahkamah Konstitusi marwah kita semua. Kita harus hormati apapun putusannya, ya sudah seperti itu gitu. Kita hormati. Ya hakim itu hakim konstitusi dipilih oleh siapa, diajukan oleh siapa, ada keterlibatan banyak. Setelah dia ini ya sudah kita terima itu. Kalau misalnya karena final mengikat harus dijalankan dan terbukti memang dijalankan. Jadi sebenarnya perdebatan yang sekarang ini itu sudah post factum, sudah lewat waktu. KPU sudah memproses gitu. Kemudian calon-calon presiden, wakil presiden kita sudah ada kan gitu. Ya sekarang saatnya kita kasih kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihannya. Tetapi jangan kemudian dibully, didelegitimasi gitu kan. Kemudian diolok-olok. Saya ngeliat kan ini sudah situasi sudah mengarah pada mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi yang harus kita hormati. Baik Pak Hasan, yang mengenai ini mereka coba melakukan pansos untuk hak angket itu bagaimana? Ya, ada nggak hak konstitusional menuju ke arah sana? Ya kan semua sudah tahu kan bahwa hak angket DPR itu ditujukan untuk adalah melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, ranah eksekutif, legislatif, mengevaluasi eksekutif, karena itu memang tugasnya gitu, mengawasi dan lain-lain gitu. Nah, tetapi tidak bisa kan kemudian mengintervensi putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi karena ranah yudikatif gitu. Ini bidangnya tersendiri, karena itulah dibuat tiras politika terpisah gitu. Kalau menurut saya sih ya itu emosional gitu yang mengajukan itu. Nah, apalagi kita dapat informasi bahwa komisi terkait sudah setuju dengan putusan MK itu, sedang memproses Komisi 2. Nah, PKPU-nya akan direvisi. Jadi menurut saya sih sudah selesai. Jadi apa yang disampaikan melakukan hak penyelidikan itu bertentangan sendiri dengan apa yang diputuskan oleh DPR sendiri. Jadi ya tapi itu sebagai upaya politik, sebagai upaya ini ya menurut saya sih ya ketawa aja banyak pihak gitu. Ya, terima kasih Pak Hasan ya atas pencerahannya. Siap.